Yang berani kalau berdiri di hadapan Tuhan. Jangan kalah dalam doa. Udah kalah dalam kehidupan kok dalam doa sekalian kalah. Kalau kita ngalah dalam kehidupan tinggal tunggu saatnya. Tinggal tunggu Tuhan membalikkan tangan. Tapi dalam doa jangan pernah ngalah. Ya ini. Thank you, Engkau selalu menjadi kepala jemaat. Engkau selalu menjadi maha guru di tengah kami, sahabat sejati. Thank you, Engkau adalah Bapa terbaik. Kami ini mimpi apa punya Tuhan seperti Engkau. Sewaktu kami berdosa, Kau mati bagi kami. Thank you ya Tuhan. Sekarang kami bawa hidup kami ke hadirat-Mu. Pakailah Tuhan, pakailah jemaat ini beserta keluarganya. Hamba berdoa, Kau berbicara dan menyampaikan sabda. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu waktu menyampaikan firman-Mu. Bapak terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Praise and worship, tahan sebentar. Saya nggak bisa terpaksa harus komentar. Rapi sekali main kalian. Puji Tuhan. Belum lagi ada serulingnya, ada semuanya. Siapa yang enjoy praise and worship hari ini? Kasih tepuk tangan untuk mereka semuanya. Thank you, thank you. Silakan. Silakan duduk. Praise the Lord ya. Ibadat terakhir itu begitu manis ya. Apa ya, rasanya bebas menyembah. Kalau satu ibadah yang jelas-jelas mau pindah tempat baru nanti harus ada ya jam 7 malam ini juga. Kenapa? Karena saya merasakan ada semacam, gak tahu ya, enjoy banget kalau malam-malam datang ke hadirat Allah itu. God bless you. God bless you, setiap Anda yang hari ini datang untuk beribadah mencari wajah Tuhan. Tidak akan sia-sia malam-malam datang ke gereja. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Praise the Lord. Saya juga tidak bisa, tadinya sih maunya tidak kasih spotlight. Karena jadi jemaat itu indah. Kami pendeta-pendeta ini kalau bisa duduk di antara jemaat, dengar firman, itu rasa, karena jarang ya, jadi senang. Tapi ya, saya senang sekali di sini ada Gembala GMS Sydney, Pak Robin ada di sini. Kasih welcome dong, welcome home. Puji Tuhan, ya. Hari ini adalah hari yang istimewa. Tadi saya barusan mengutus dari tempat ini, kita utus Gembala Gereja Mawar Sharon Taiwan. Tadi siang, termasuk GMS Sarawak tadi kita utus sekalian. Hamba-hamba Tuhan yang kita kirim kemana-mana, para misionaris. Hari ini hari yang istimewa, dari sini diutus misionaris ke gereja-gereja baru kita. Puji Tuhan ya, kita akan menjadi gereja yang terus mengutus misionaris, kita akan menjadi gereja yang terus merintis gereja. Mari kita siapkan hati sekarang untuk menerima firman di babak terakhir hari ini. Kita seharian bicara tentang Rut. Ini adalah seri pengajaran kitab Rut, saya kasih judul tips untuk keluarga yang tidak sempurna. Saya nggak bisa ulang yang tadi, langsung aja ke pasal penghabisan. Pasal 4 ini saya kasih judul Blueprint GMS untuk keluarga Anda. Saya mau bahas tentang nama-nama. Saya sudah membuat sebuah riset terlebih dahulu, arti setiap nama. Dan ternyata tidak ada kebetulan dalam kerajaan Tuhan. Saya ingin kita melihat bahwa cerita Rut berakhir dengan silsilah. Menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu punya blueprint untuk keluarga kita. Yang bukan hanya horizontal, tapi juga vertikal. Tahu nggak, Tuhan tuh nggak pernah selesai dengan satu generasi. Sewaktu Anda menikah, waktu kita menikah, Tuhan tuh udah mikirkan anak kita. Sewaktu kita masih pacaran, Tuhan sudah memikirkan pernikahan kita. Allah kita selalu advance. Makanya itu sebagai gereja, dari waktu ke waktu saya harus bersuara sebagai gembala sidangnya, mewakil Tuhan Yesus tentunya, menyampaikan isi hati Bapa buat setiap family di gereja kita. Gereja kita ini mengutamakan segala usia. Kemarin datang, tadi juga datang perwakilan dari Hosanna Integrity. Hosanna Integrity itu loh lagu-lagu kita yang dari dulu, Ron Kenoli, Don Moen, zaman-zaman itu kan semuanya Hosanna Integrity. Tadi datang di sini presidennya. Kemarin ngintip sebentar setelah makan siang sama saya, mengintip melihat kebaktian voltage kita pukul 1 siang.
Lalu komentar, wow, gereja ini mengutamakan anak-anak kecil ya. Saya bilang sama beliau berdua, saya bilang begini, kalau di airport itu yang dipanggil boarding dulu biasanya, masuk dulu itu first class, business class. Gereja kita itu first classnya anak-anak, coba lihat siapa dulu yang ibadah setiap akhir pekan. Nah iya, dia mengangguk-ngangguk. Gereja kita itu mengutamakan segala usia. Seharian saya juga nyampaikan bagaimana orang tua mendapat mimpi. Jadi bukan hanya anak diperhatikan, tapi kami rindu sekali melihat orang tua itu bangkit. Di gereja kita orang tua harus jadi benar. Tidak boleh lagi ada yang namanya papa pandir. Nggak boleh lagi ada yang namanya seorang ibu atau istri yang tidak menjadi penolong yang sepadan di dalam rumahnya. Istri nggak boleh jadi perongrong di gereja kita. Kalau ikut gereja kita 1 tahun nggak berubah, kita turut terpukul. Kalau orang tua di sini tetap tidak berfungsi, kita terpukul juga. Gereja kita ini adalah tempat di mana anak kecil bernubuat, teruna melihat orang tua bermimpi. Karena itu blueprint itu penting. Karena saya yakin, I'm a great believer, saya sangat yakin bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu nggak bisa semuanya digenapi di masa hidup kita. Allah itu memanggil kita itu begitu luar biasanya, panggilan setiap kita begitu besarnya. Kita harus mengerti bahwa Tuhan bukan hanya memilih kita seorang. Saya juga ajarkan lewat kitab Rut ini bahwa sekalipun yang kerja misalnya yang laki-laki, tapi pekerjaan sang ayah adalah panggilan seluruh keluarga. Makanya itu kalau kita mau berbuat salah di tempat kerja kita, mau korupsi lah, mau apa, mau menyalahgunakan, mikir keluarganya. Karena yang tercoreng nanti seluruh family, yang kena kutuk juga semua, Korah, Datan, Abiram, yang tenggelam ditelan oleh tanah hidup-hidup sekeluarga, sak bayi-bayinya. Bukannya Tuhan gak fair, jangan ngomong Tuhan fair atau gak fair, takutlah akan Allah. Blueprint buat keluarga itu ada. Setan loh kalau sikat, dia gak sikat satu orang, dia sikat satu rumah tangganya. Coba lihat itu kutukan, misalkan ada keluarga yang menyembah berhala, anak-anak gak beres semua. Karena itu jangan hanya tertanam dalam sebuah gereja. Waktu kita tertanam dalam gereja, yang kita tanam itu bukan dirimu saja. Yang tertanam itu seluruh keturunan. Makanya saya gak berani ngawur. Waktu masih kecil anak dikasih susu apa, kan kita mikir nih. Misalnya kita kasih formula apa, bukan hanya ASI kan, air susu ibu. Tapi kita mikir mau kasih susu apa yang terbaik. Ah jangan ini, yang ini kadar gulanya tinggi, anak belum apa-apa udah cabi. Kalau kita mikirkan, jangan mikirkan kalau kita bergereja itu kita mikirkan the whole family. Bukan hanya sampai 10-20 tahun, tapi sampai keturunan ke bawah. Saya mau anak saya bergizi bukan keracunan. Itulah sebabnya we have to be very serious with church. We must be serious with raising our family. Kita harus lebih serius lagi membesarkan keluarga kita. Kita harus serius berkeluarga, serius bergereja. Bahkan diberikan visi sepanjang hari ini bagi orang-orang muda. Jangan sembarang pacaran. Tadi salah satunya saya touch the topic about laki-laki. Laki-laki itu perlu persiapan. Tidak boleh ngawur karena pria itu pemimpin secara naluri, secara alami. Salah satu poin yang saya sampaikan tadi sedikit review, karena ini penting untuk kita bergulir berikutnya. Karena masuk di kebaktian yang terakhir ini, sebenarnya pengajarannya paling dangkal. Tetapi Anda perlu dapat gambar dulu, baru nanti terakhirnya langsung dapat rangkuman. Ini langsung episode terakhirnya ini kalau drama Korea. Langsung dapat terakhir lakonnya. Bukan dangkal ya, tetapi wrap up ya, bukan dangkal ya. Tapi lebih kepada summary. Tapi merangkumkan, supaya Anda tidak ketinggalan. Salah satu yang saya sebut poin tadi adalah, setiap pria yang menikah otomatis jadi bapak rohani bagi istri dan anak-anaknya. Do you know that every man was born, setiap laki-laki diciptakan Tuhan dalam gambar rupa Allah, berarti kita semua pria harus jadi bapak rohani. At some point in our life, di satu titik dalam kehidupan kita. Gak boleh ada laki-laki mubasir di gereja kita. Semua pria harus jadi. Makanya itu, sadari gak? Waktu di Mesir yang mau dibunuh, maksudnya di Mesir itu, pada waktu Yesus lahir, yang dibunuh oleh Herodes,
Bayi laki-laki semuanya. Saya nggak ngomong ini berarti laki-laki lebih superior dari wanita, enggak. Saya bicara tentang peran. Inilah menunya sepanjang hari, munculkan semuanya tadi. Tadi belum keluar semua ya. Munculkan dulu menunya ya. Thank you. Semuanya. Kita sampai yang kelima, Blueprints GMS untuk keluarga Anda. Buka Rut pasal yang keempat ayat 11 sampai 22. Berakhir di sini ceritanya. Happy ending nih. Rut itu suaminya mati. Dia pulang ke Bethlehem sama Naomi, mama mertuanya. Papa mertuanya juga meninggal dunia, semua di perantauan. Rut pulang, wanita Moab ini ikut mamanya yang Yahudi, mama mertua. Waktu itu dia dipertemukan Tuhan sama Boas. Boas ini seorang yang takut akan Allah. Ini seorang pria yang sangat mewakili Yesus Kristus di Perjanjian Lama. Banyak kemiripan. Boas dan Rut menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Rut itu adalah makconya, nenek buyutnya Daud. Oke, sekarang Rut sudah happy ending nih. Udah menikah ya. Udah menikah. Dan sebentar lagi punya anak. Sebentar lagi punya anak yang adalah kakeknya Daud. Mari sekarang kita baca ayat 11. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang. Dan para tua-tua berkata kepada Rut, Boas dan pernikahan mereka, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea. Yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata. Dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Berhenti di sana dulu. Karena sampai ayat 22 saya pelan-pelan jelaskan. Ternyata di hari pernikahan mereka, the first formation of a family is a man and a woman's marriage. Formasi daripada keluarga selalu dimulai dengan pernikahan seorang laki-laki dengan wanita. Pada saat keluarga ini sedang dijadikan Tuhan, mereka dikelilingi dengan kehadiran para saksi. Ini bukan catatan sipil, ini lambang gereja di Perjanjian Baru. Yang waktu itu diwakili dengan para tua-tua. Coba baca lagi ayat 11. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang itu jemaat. Keluarga yang takut akan Allah tidak bisa eksis sendiri dan online church only. Cannot lah kata orang Singapura. Nggak bisa. Nggak ada keluarga yang bisa mandiri tanpa gereja atau the physical presence of a church, of a good church. Kehadiran secara fisik gereja yang baik. Nggak bisa. Di hari nenek moyangnya Tuhan Yesus ini menjadi satu family, mereka dikelilingi oleh seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang. Secara profetik menunjuk pada the presence of a local church for every family. Kehadiran gereja lokal untuk sebuah keluarga yang mau bertumbuh dalam Tuhan. Penting loh. Dan para tua-tua, ini bukan jemaat. Ini gembala sidang dan para gembala. Saya melihat sebuah beautiful picture, sebuah gambar yang indah. Bagaimana keluarga itu membutuhkan gereja. Dan bagaimana gereja terdiri dari keluarga-keluarga yang diubahkan. Dan individu-individu yang bertobat. Kalau Anda lihat Tuhan tuh gak pernah kebetulan pilih murid pun. Andreas saudara Pak Petrus, Yakobus, Yohanes saudara Yakobus. Anak-anak Zebedeus. Yesus pun keluarganya dipakai loh. Yakobus, Yudas, bukan Yudas Iskariot. Ini yang menulis Perjanjian Baru. Yudas, Yakobus itu cuman tulis berapa pasal, Yudas lebih pendek lagi. Itu saudara, setengah saudara Yesus Kristus sama mama. Tapi Yesus kan tanpa papa. Kalau Anda lihat ya, ada keluarga-keluarga kelihatan hati Tuhan. Bahkan Tuhan pertama kali membuat mujizat itu di Kana. Pernikahan mengubah air menjadi anggur. Dan Alkitab juga ditutup dengan pernikahan, yaitu di kitab Wahyu, pernikahan anak domba Allah. Alkitab dibuka dengan pernikahan pula, yaitu Adam dan Hawa. Family
Keluarga itu idenya Tuhan. Pernikahan idenya Allah. Seks itu yang ciptakan Tuhan. Tapi dalam konteks pernikahan, tapi twistnya bagaimana dibengkokkan hari-hari ini lewat internet, lewat segala sesuatu, lewat pornografi. Seks menjadi objek. Yang tidak diceritakan adalah setelah orang bersetubuh dengan seseorang yang bukan istrinya, kutuk masuk, setan masuk, kuasa gelap, belum lagi perasaan kosong, hampa, orang itu akan beda. Keluarga itu adalah idenya Allah. Gereja juga. Di tengah-tengah semua keluarga itu, Pentakosta, boom, the church was birthed. Dan gereja terdiri dari unit-unit keluarga yang diubahkan. Tak terkecuali keluarga Mesias. Luar biasa ya. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Setiap family butuh bukan hanya kehadiran gereja lokal yang baik, tapi juga butuh supportnya. We need to support the presence and the prayer of a good local church. Kita butuh yang namanya kehadiran, dukungan, serta doa daripada sebuah gereja lokal yang baik untuk keluarga kita. Saya nggak bisa eksis keluarga saya aja. Padahal saya secara rohani nampaknya bisa kalau saya mau sendirian. Bukan soal keintiman dengan Tuhan, tapi gak mungkin. Something is missing, sesuatu akan hilang dalam keluargaku jikalau tidak ada kehadiran gereja Mawar Sharon in my family. Pasti ada sesuatu yang hilang. Gak peduli kalau papanya itu diurapi, papanya bahkan hamba Tuhan, gak peduli. Karena saya butuh saksi-saksi, saya butuh para tua-tua. Saksi ini bukan seperti saksi di mahkamah. Seperti jaksa penuntut, jaksa pembela. Saksi itu tidak ada hubungannya dengan pertikaian hukum. Saksi itu artinya ada orang-orang yang menajamkan kita. Ada orang-orang yang menjaga kita. Ada orang-orang yang menjadi tujuan hidup kita. Selain darah dan daging kita. Penting loh Bapak Ibu. Saya perlu tanamkan bukan karena saya gembala sidang. Saya berkepentingan. Tapi saya rindu untuk mengingatkan Anda bahwa kalau kita tertanam itu untuk keluarga kita. Kita butuh kehadiran sebuah gereja lokal. Makanya keluarga yang sehat tidak boleh gereja jalan-jalan. Nggak boleh. Nggak boleh gereja jajan. Nggak bisa. Susah. Gereja lokal itu rencana Bapa untuk setiap kita di Perjanjian Baru. Rencana Allah. We need the presence of a good church. Makanya itu pemilihan kita akan gereja akan menentukan keutuhan keluarga kita. Minimal kerohanian keluarga kita itu seperti apa. Itu sangat menentukan. Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti. Nah mulai disinilah ucapan berkat. Coba lihat ya dari ucapan berkat ini nanti saya akan berikan poin ada 4. Biarkan perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Leah. May you be blessed gitu. Biarkan keluargamu diberkati. Perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu, para saksi berkata kepada Boas tentang Rut. Biarkan wanita ini nanti sama seperti Rahel dan Leah yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Mereka mendoakan agar keturunan Boas itu satu-satu akan menjadi orang-orang yang dipakai Allah. Jadi sebelum Boas menikah, pada saat dia mau mengikatkan tali holy matrimony, gereja mengucapkan berkat atas keluarga itu. The church was blessing the family. Dengan mengucapkan ini, para tua-tua bilang begitu. Biarkan keluargamu seperti keluarga Rahel dan Leah. Kalau kita tahu Rahel dan Leah total dijadikan satu. Mereka melahirkan 13 anak, 12 suku Israel. Dan satu lagi namanya Dina, yang perempuan. Boleh dikatakan dengan kata lain. Biarkan anak-anakmu kerjasama gereja dengan keluarga kita menghasilkan blueprint Allah dalam family jemaat. Biarkan dengan pertolongan gereja dan partisipasi orang tua, keluarga bergandengan tangan dengan rumah Allah. Mari kita jadikan keturunan Anda tokoh-tokoh Alkitab semua.
Itu maksudnya. Kalau kita mau menyelami apa yang dikatakan oleh para tua-tua, itu maksudnya. Para tua-tua itu berseru seperti gereja di perjanjian lama, tapi waktu itu bukan namanya gereja. Bangsa Israel, umat pilihan Allah, mereka menyerukan, biarkan, hai Boas, biarkan keluargamu melahirkan tokoh-tokoh Alkitab. Wow. Target kami, blueprintnya GMS untuk family kita, satu kok. Gereja ini ingin melihat di rumah Anda bangkit tokoh-tokoh Alkitab. Amin. Jadi dari sini kita langsung tahu, gereja itu bukan hanya tempat ibadah. Itu kata orang di luar sana. Betul sih, tapi gak sepenuhnya kebenaran. Itu hanya sebagian kebenaran. Gereja punya misi dalam kehidupan keluarga jemaatnya. Dan kita harus sepakat untuk ini terjadi. Karena waktu Boas mendengarkan itu, Boas aminkan. Kita harus bekerja sama untuk supaya tokoh-tokoh Alkitab bangkit di dalam keluarga Anda. Tokoh Alkitab yang bagus ya, jangan yang muncul Yudas Iskariot, Raja Saul. Tapi tokoh-tokoh yang baik, muncul Daud-Daud nanti. Lucu, karena di anointing, karena urapan. Padahal papa mama atas-atas gak ada yang bisa main musik. Tiba-tiba nanti akan ada seorang yang sangat dipakai Tuhan. Secara musikal. Anda kan kaget loh. Dari mana? Gak ada dokter. Ujung-ujung sana itu gak ada dokter semua. Tiba-tiba ada dokter. Ada tabib Lukas. Kok bisa mirip ya? Dokter tapi punya kemampuan untuk berkhotbah seperti Lukas. Bisa menulis biografi. Punya bakat literatur. Nanti Anda akan melihat ya. Kalau kita melihat diri kita sendiri, kadang-kadang kita berubah. Loh kok bisa ya? Aku kok, jangankan anak, gak usah anak. Kita sendiri diubahkan jadi seperti tokoh-tokoh Alkitab. Aku kok bisa begini ya? Aku gak seperti ini loh. Dari mana kemampuanku ini? By the anointing. Urapan itu terjadi ketika keluarga dan gereja sepakat. Wow. Nanti Anda akan terkejut. Akan muncul orang-orang ini, muncul Theophilus. Muncul orang-orang, bayangin keluarga kami ini keluarga pas-pasan. Gak berpendidikan. Saya lulus SMA. Nelayan dipakai Allah. Tiba-tiba keluar rasul-rasul besar dari sana. Anda jangan terkejut. You know there's an anointing in this alliance. Dalam hubungan ini ada pengurapan. Dan seperti kata-kata para tua-tua, ini seruan gereja dan keluarga, blueprint untuk family Anda. Biarkan keluargamu melahirkan tokoh-tokoh Alkitab. Selain itu, biarlah engkau menjadi makmur di Efrata. Menjadi makmur di Efrata. Efrata itu adalah nama lamanya Bethlehem. 10 tahun lalu ketika terjadi kelaparan, Elimelek dan Naomi mertua Rut itu pergi hengkang dari negeri, pindah ke Moab. Waktu itu Bethlehem disebut Efrata. Waktu mereka pulang, Bethlehem sudah baru. Sebenarnya Bethlehem dan Efrata itu kota yang sama. Cuman Efrata nama lamanya. Dulu Surabaya namanya Swerabaja. Ya, artinya beda sedikit lah antara Efrata dan Bethlehem. Efrata itu artinya, Anda mau tulis interesting info ini yang bisa Anda catat. Efrata itu artinya fruitful, berbuah. Mereka ganti nama itu kali. Karena waktu kelaparan terjadi 10 tahun yang lampau itu betul-betul berat bagi penduduk Yehuda. Provinsinya Yehuda. Fruitful, berbuah. Tapi di sini para tua-tua menyerukan. Ini blueprintmu ya Boas. Ini blueprint untuk keluargamu. Keluargamu akan makmur di Efrata. Maksudnya keluargamu itu akan berbuah lebat di masa paceklik. Keluargamu itu saat-saat semua kelaparan, kamu makmur. Luar biasa ya. Makanya kalau saya tahu ini bukan Injil kemakmuran. Oh sama sekali bukan. Tapi kalau di sini ada orang yang percaya bahwa Tuhan ingin keluarganya menderita, itu juga salah paham sama Allah. Our God is good. Meskipun Tuhan izinkan kadang-kadang perkara-perkara yang buruk terjadi pun, saya nggak tahu kenapa diizinkan.
Tetapi janganlah percaya sama sekali bahwa intention atau keinginan Tuhan adalah membuat keluargamu sengsara. Nggak ada itu, nggak ada misi Tuhan. Bukankah pada mulanya ketika Tuhan ciptakan dunia semuanya baik? Allah tidak menciptakan kesukaran. Tapi kesukaran menjadi fakta lapangan setelah manusia jatuh dalam dosa, Anda dan saya juga. Jangan mengeluh kalau kita menghadapi persoalan. Hadapi saja. Tapi jangan sekali-kali percaya bahwa Allah niat hatinya jahat. Nggak ada itu. Bahkan di sini dihinggapi roh Allah. Tua-tua itu berkata dan jemaat semua di pintu gerbang ngomong begini sama keluarga Boas. Keluargamu itu, ini blueprint dari Allahmu ya. Keluargamu akan makmur di Efrata. Orang lain kekeringan, tapi tidak ada masa paceklik buat your family. Ini luar biasa loh. Lalu dikatakan di sana, dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Bethlehem, nama baru itu artinya rumah roti. Termasyhur di Bethlehem itu bukan karena mereka banyak roti, tapi karena mereka jadi sumber roti. Bethlehem itu jadi Bethlehem, bayangkan, gak lucu kan? Di rumah roti gak ada roti. Di Bethlehem kelaparan. Makanya bangsa Israel menyebut tempat ini Bethlehem supaya dari sini roti kehidupan. Bethlehem melahirkan satu roti memang di palungan. Dia berkata, tubuhku adalah makanan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Bukankah ketika semua orang itu, mereka semuanya terpuruk. Tapi keluargamu Boas tidak akan minta-minta. Malah justru keluargamu akan memberi makan kaum yang miskin dan lemah. Bapak Ibu Saudara, ini blueprintnya untuk keluarga kita. Di mana ada Susanto. Di sini siapa yang namanya Susanto? Nama belakangnya? Susanto Suguhan. Enggak kebetulan dia. Swetanto kan pasti ya. Enggak Sutanto biasa. Kita bisa klaim gini loh. Dari ayat ini aplikasinya apa? Tuhan, Anda boleh susah sekarang, oke? Anda harus kembalikan hutang gak apa-apa. Mungkin ada mujizat, diperlukan ketekunan dan kesabaran, lakukan. Asal jujur. Tapi waktu dalam doa, Anda jangan kalah. Dalam doa ambil blueprint ini dan berkata, Tuhan kau berkata sama Boas, engkau berkata juga sama kepada keluargaku. Aku boleh susah sekarang, tapi aku imani. Di mana ada Sutanto? Sutanto betul? Susanto atau Sutanto? Ya, Susanto ya. Di mana ada Susanto? Di situ akan ada orang-orang miskin makan. Kita bisa klaim itu. Sebelum anak-anak saya dilahirkan, belum tahu nasib mereka, saya sudah berkata, Tuhan, di mana ada Mantova? Saya tidak cari roti, saya tidak pernah berdoa, kasih roti. Saya nggak pernah. Saya tinggal pegang janji. Kalau saya hidup benar ya, keturunanku tidak akan minta-minta roti. Nggak pernah sekalipun kulihat, kata penulis Alkitab. Orang benar ditinggalkan, keturunannya minta-minta di jalan. Nggak pernah. Saya nggak usah minta itu. Karena itu nggak untuk diminta, itu untuk dihidupi. Kalau saya hidupi dengan benar, Tuhan itu nggak ingkar janji. Tapi kalau saya doa gini, sebelum anak-anak saya dilahirkan. Saya langsung buat perjanjian dengan Allah berdasarkan blueprintnya Boas. Karena ini bukan untuk Boas, ditulis di Alkitab itu untuk saya, untuk Anda. Di mana ada Mantova? Di situ ada 5.000 orang makan. Saya selalu ngomong begitu. Di mana ada Mantova? Di situ ada 5.000 orang makan. Anak-anakku akan menciptakan lowongan pekerjaan. Anak-anakku akan membantu orang-orang yang papa. Siapa sangka nanti anak-anak saya salah tempat hobi mereka itu. Anak-anak muda banyak keliling-keliling, mainan. Anak saya suka ke panti asuhan. Sebelum kita sendiri punya rumah asuhan kita sendiri namanya rumah keluarga. Anak saya itu nongkrongnya weekend itu di panti asuhan. Ngajak nyanyi, ngajak nyembah, sampai mereka semua terima bahasa roh. Karena saya sudah klaim dengan mamanya. Waktu mereka masih orok, bahkan belum ada. Pokoknya keturunanku. Gak usah tidak minta roti, gak usah serakah. Itu urusan Tuhan. Pokoknya hidup benar aja papa mamanya. Udah, kalau papa mamanya hidup benar, itu perjanjian dengan Allah. Tapi kalau saya minta, nanti anak-anakku Tuhan, mereka akan memberi makan. 5.000 orang akan makan. Di mana ada Mantova? Di situ ada lowongan pekerjaan. Yang berani kalau berdiri di hadapan Tuhan. Jangan kalah dalam doa. Udah kalah dalam kehidupan kok dalam doa sekalian kalah. Kalau kita ngalah dalam kehidupan tinggal tunggu saatnya. Tinggal tunggu Tuhan membalikkan tangan. Tapi dalam doa jangan pernah ngalah.
Doa jangan pernah ngalah sama ketidakpercayaan. Doa jangan suam-suam kuku. Doa jangan terserah. Doa itu harus jelas kita maunya apa. Tuhan, ini janjimu, berdiri di atas janji, tapi jangan injak Alkitab. Berdiri di atas firman. Di mana? Sebutkan, Sutanto. Di sana, di sini ada yang namanya, apalagi ya nama terakhir ya, Tobleron lah. Apa? Nama akhirnya apa, Pak? Ya? Wiyatno. Di mana ada Wiyatno? Anak berapa, Pak? 1. Di mana ada Wiyatno? Enggak apa-apa. Abraham mulai dengan Ishak, tapi habis itu nanti keturunannya sebanyak bintang di langit. Di mana ada Wiyatno? Di situ akan ada 5 roti 2 ikan yang dimultiplikasikan. Memberi makan pada banyak orang. Kasih tepuk tangan untuk Pak Wiyatno. Berdiri di atas iman. Stand. Apalagi kalau kita bayar harga kayak Boas. Apalagi kalau kita nggak ikut-ikutan seperti orang muda. Dari muda kita bayar harganya. Bayar harga, mahal-mahal asuransi nggak berani klaim. Rugi kan? Bukan berarti Tuhan itu asuransi, bukan. Kalau Anda tahu bahwa Anda layak untuk berkat itu. Sekalipun Anda nggak pernah layak, oke? Berdiri teguh. No, aku hari ini masih susah nggak apa-apa. Tapi aku klaim janji Tuhan. Begitu. Keturunanku akan makmur di Efrata. Ini bukan kemakmuran, Injil kemakmuran pesugihan. Bukan. Menjadi makmur di Efrata. Kami akan berbuah lebat di masa paceklik. Keturunan Tuhan tidak akan, keturunan anak-anak Tuhan tidak akan bisa dikalahkan. Kami akan memberi makan kaum miskin. Lalu lihat itu tadi. Namamu termasyur di Bethlehem. Lalu lihat ayat 12 ya. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Ada satu lagi tiba-tiba dimunculkan. Tua-tua ini dalam hikmatnya. Setiap kalimat itu sebenarnya perlu dijelaskan. Kalau kita baca sekilas kan kita nggak ngerti maksudnya apa. Tahukah Peres itu siapa? Peres ini bukan telenovela Latin Amerika. Peres, Mercedes, Rosalinda. Bukan, Peres ini nama seorang bayi yang waktu lahir ada kejadian. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Peres itu harusnya bukan anak sulung. Dia ini ceritanya mirip kayak Yakub. Pada saat kokonya keluar dulu, karena ini twins ya, ini anak kembar. Kokonya keluar dulu, lalu kokonya keluar dulu dikasih gelang merah. Bukan gelang, mau keluar, ini udah mau keluar. Keluar bu, keluar pak. Push, dorong. Belum ada sesar kan? Lahir normal. Dorong. Ketika keluar, belum gitu. Tangannya dulu keluar, dikasih bracelet benang mungkin dari kain gitu merah untuk menandakan ini si kakak. Masuk lagi. Yang keluar adiknya, keluar Peres. Mestinya itu kokoh. Tapi ini yang dapat hak kesulungan yang keluar dulu. Yang gak baik gelang itu. Itu Peres. Biarkan keluar turunanmu, sekalipun gak diunggulkan. Malah justru yang juara 1. Itu loh. Ini adalah bicara soal the odds in life. Terjadi secara supranatural perkenanan Allah. Biarkan semua orang menganggap Anda underdog atau pupuk bawang. Gak mungkin kalau itu ada taruhan. Semua orang bertaruh untuk musuhmu. Tiba-tiba ujungnya lo kok yang keluar ini. Keluar satu lagu. Nenek. Saya dapatkan ya lagu itu di seluruh dunia sama loh. Gak tahu kenapa. Di Indonesia kan waktu kecil kalau kita ngece teman kita. Ya, kita lagi ujian nih. Kita keluar dulu. Habis kita bilang. Ya kan. Ternyata di mana-mana sama. Di Amerika, di Jepang, di mana. Waktu saya di Jepang. Itu pernah dulu kaki saya lagi sakit. Jadi saya harus pakai kendaraan seperti orang cacat begitu. Itu waktu jalan ada anak kecil lewatin saya orang Jepang. Ternyata sama. Universal seluruh dunia. Tahu nggak? Berkatnya akan terjadi. Semua orang nggak unggulkan Anda dan keturunan Anda. Yang itu S2 nggak dapat kerja.
Anda S1 bukan karena tidak mau sekolah lebih tinggi, tapi karena tidak mampu. Tapi Anda melakukan terbaik dengan beasiswa yang diberikan kepadamu. Anda dapat pekerjaan. Anda jangan kaget yang S1 mimpin S2 dan S3. Nah tentu itu yang diunggulkan oleh dunia tidak dipilih sama Allah. Tapi berkatnya Boas keluarga yang punya urapan. Malah justru yang menang. Don't think, jangan kira bahwa pemakaian Allah itu bergantung dengan perkara lahiriah. Benang merahmu tak ada gunanya. Tanpa benang kirmisi, benang itu namanya benang kirmisi. Justru yang Tuhan pilih. Yang dipilih orang tidak dipilih Allah. Yang dipilih oleh Allah mengejutkan semua. Anda kan kaget tuh. Makanya orang Kristen tidak boleh marah kalau dihina. Hinaanmu itu alasanku untuk menggapai tata Allah dan berkata, aku dihina. Kasih aku berkat itu Tuhan. Kasih aku berkatnya Peres Tuhan. Luar biasa. Ini terjadi ketika satu keluarga itu sungguh-sungguh membuat perjanjian dengan Tuhan. Inilah kuasa doa. Jangan doakan supaya anak Anda apa? Doakan supaya anak Anda disertai, supaya dikenal oleh Allah. Dan kalau kita belum punya anak, doa juga, Tuhan sertai aku. Gak ada orang percaya aku bisa. Maukah engkau jadikan aku kasus kemenangan berikutnya? Untuk mengajarkan pada kaum tidak percaya. Bahwa kalau orang percaya sama Allah, segala sesuatu mungkin. Semua orang memprediksi, pasti Anda jatuh. Mana bisa usaha itu? Tapi kalau Anda percaya, dan kalau Anda tahu, bukan hanya berdiri, dan kalau ada saudara seiman yang mendoakanmu. Jangan lawan sendiri, berjuang sendiri, disitulah butuh gereja. Di dalam kehidupan kita. Let's pray together, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Itu pertemuan ibadah yang terkecil unitnya. Kita berdoa sama-sama. Sesuatu terjadi. Jangan hadapi sendiri. Ini blueprintnya gereja. Gereja Mawar Sharon rindu keluarga Anda itu seperti Peres. Dipilih. Dipilih secara ajaib oleh Tuhan. Pemilihan Tuhan itu gak hanya di gereja. Mungkin yang dipilih untuk praise and worship. WL-nya beberapa orang. Tapi Tuhan akan memilih Anda di dalam bidang Anda masing-masing. Tuhan itu masih jago surprise kok. Dan Tuhan masih mencari itu. Blueprintnya gereja Mawar Sharon adalah ini. Kami rindu sebagai gereja. Hadir bersama dengan Anda untuk keluarga Anda. Memastikan keluarga Anda seperti keluarga Peres yang dipilih oleh Allah. Melawan prediksi manusia. Haleluya. Yang mau terima berkat seperti itu kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi gak apa-apa. Kalau orang gak percaya gak apa-apa. Kalau orang menganggap remeh Anda, menganggap rendah. Jangan minder, jangan habis itu terpukul. Ngapain? Kalau orang hina, justru berimanlah. Terima kasih. Ngomong sama orang itu untuk hinaanmu. Itu membuatku jadi semakin beriman pada Tuhan. Thank you. Jangan sungguhan diomongkan, nanti kiranya nantang. Ngomong aja di hati. Saya gak bisa cerita cukup. Hidup saya juga tidak sesuai dengan dugaan orang kok. Semua cerita hidup saya tidak sesuai. Tidak sesuai. Tapi saya gak perlu buang waktu untuk kesaksian hidupku. Firman ini cukup protein sudah. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya ayat 13 dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Siapa sangka? Anak Moab loh ya. Rut semua orang ketawa. Rut mana bisa? Berapa banyak orang sih kejar Boas? Ini orang kaya. Anda akan terkejut dalam hidup ini bukan yang cantik parasnya yang pernikahannya bahagia. Cantik kalau hatinya berserah sama Tuhan lain cerita. Tapi kalau tampang doang gak tentu ya. Anda bisa lihat ya orang cantik berat jodoh juga banyak. Tapi ada orang yang gak secantik dia. Kok bisa ya? Mendapatkan jodoh yang dari Tuhan. Kok bisa ya? Bahagia lagi. Kadang-kadang cewek-cewek yang lain berpikir, lihat apa dia pada wanita itu. Aku lebih cantik kok, dia gak mau. Iya kan? Nggak tentu, kita jangan nilai dari depannya buku. Ada pria yang jadi dengan wanita yang bukan modelnya Miss Universe. Tapi pria itu merasa wanita ini adalah berkat terindah. Sebaliknya juga sama, ada laki-laki. Laki-laki bukan yang paling ganteng atau paling kaya bisa jadi sama dia.
Gak tentu. Ruth ini banyak yang benci. Karena dia punya, dari sejak awal hubungan mereka itu seperti Peres. Berapa banyak orang karena dia ini juragan tanah di Bethlehem. Dia ini orang kaya. Banyak yang mau jadi malah Ruth si janda. Kok bisa coba bayangkan. Boas gak pernah menikah. Ruth itu janda loh ya, ingat. Boas itu udah berusia. Pasti banyak wanita zaman itu kepingin pria mapan. Dia gak mau, jadinya sama Ruth. Itu tua-tua garu-garu kepala dan berkata, ini loh. Ini yang disebut Israel tuh kayak begini. Ini loh urapan. Anda bergereja, jangan mengharapkan berkat natural. Di social club banyak itu. Anda kalau ke gereja, berharaplah berkat yang supernatural. Kalau saya bilang berkat jangan alergi. Saya tidak bicara tentang kemakmuran. Saya bicara tentang penyertaan yang mencengangkan. Penyertaan yang mencengangkan. Jangan terkejut nanti. Tahun-tahun berikut ketika Tuhan mengangkat Indonesia. Kota kecil, semua orang berkata daerah, kamu itu daerah, kamu itu daerah. Kamu itu apa di desa? Wah, orang bisa ketawa. Banggalah kan kota kecilmu. Jangan-jangan nanti Tesla akan buka pabrik di sana. Karena baterai dari Indonesia semuanya. Nah ya saya asal ngomong. Tiba-tiba kota kecilmu itu nama apa itu tiba-tiba menjadi boom. Ketika Tuhan membagikan berkat rezeki itu bukan hanya di DKI. Disebar luas ke seluruh Indonesia akan datang waktunya. Ketika yang namanya sirkulasi itu tidak hanya di ibu kota. Jangan pernah mengecilkan apa yang Tuhan bisa lakukan lewat bisnis kecilmu. Semua dimulai dengan kecil. Pelayanan juga sama, hari ini kita melihat hari ini. Dulu waktu mulai semua orang berkata, mana kamu bisa? Iya, gak bisa. Tapi Tuhan akan tunjukkan bahwa dia bisa melalui orang yang percaya kepadanya. Kalau kita percaya Tuhan, berimanlah. Kalau kita sudah dikasih keluarga, jangan kecil mimpimu untuk anak-anakmu. Janganlah Anda pas-pasan iman, berdirilah teguh dalam doa. Gak kuat, minta saudara seiman, itulah tujuannya bergereja. Besi menajamkan besi, saudara seiman menajamkan iman. Kita gak bisa sendirian berapi-api, kita harus berada di api unggun ya kan. Jangan asal bergereja, jangan asal berdoa. Kalau Anda bergereja, berimanlah untuk penyertaan yang supranatural atas hidupmu. Meskipun dalam melakukan tugasmu sehari-hari, jangan iman-iman melulu. Lakukan perkara sederhana dulu. Kecil-kecil itu perhatikan. Pelayanan mau sebesar apapun, saya tetap akan perhatikan. Tadi, waktu di antara senggang, saya lihat live streaming kita. Yang di gereja kita, saya lihat beberapa komentar. Saya biasanya kalau ada waktu saya senggangkan. Dan saya tidak melihat itu dengan cepat karena banyak. Adakah gereja Mawar Sharon di Jerman? Saya langsung kasih lingkar. Pagi tadi saya kasih lingkar. Tim kita ini sibuk. Biasanya kalau tim kita di dalam grup WA, saya kirimkan suatu request, mereka langsung balas dalam waktu menit. Tapi hari ini mungkin lagi semua sibuk. Saya kasih lingkaran setelah screenshot lingkaran merah, tolong di follow up. Tolong seseorang memberitahu kepada orang ini, GMS ada di mana? Di Eropa. Terus muncul. Sampai sore belum dijawab. Belum dijawab. Saya tanya lagi. Sudah dijawab belum? 5 menit kemudian baru beritahu. Oh iya, semua tim hari ini keluputan. Jarang kita keluputan. Saya bravo kepada tim kita. Cuman kali ini keluputan. Gembalanya tidak akan luput. Saya bukanlah pendeta sejuta umat. Saya hanya pendeta satu orang. Satu orang demi satu orang, hitunglah setelah itu baru jadi sejuta. Never God ask you, tidak pernah Tuhan suruh kita itu berpikiran besar dengan mengabaikan perkara kecil. Kalau kita mau jadi orang besar, perhatikan perkara kecil. Sampai hari ini, saya perhatikan domba itu satu persatu kalau saya mampu. Satu-satu saya perhatikan. Tapi puji Tuhan untuk sistem, supaya tidak mati muda. Saling jaga. Tapi kalau saya bisa yang bagian saya, tak perhatikan satuan. Kalau itu belum dijawab satu itu, 5 jam kemudian pun saya masih ingat. 5 hari pun saya masih ingat. Saya tanya ini tolong di reply. Saya ingin menunjukkan pada Anda bahwa saya lakukan khotbah saya. Saya bukan orang yang berteori, saya lakukan khotbah saya. Bapak ibu saudara jangan anggap kecil tugas kecilmu. Berimanlah segede-gede gunung. Tetapi lakukan tugasmu sekecil-kecil biji sesawi. Yang teliti. Tapi kalau Anda beriman, pindah
katakan gunung, Lord, di mana ada Wianto? Ya Pak, anak-anak Wianto keturunannya nanti satu-satu akan menjadi pilihan Tuhan. Saya percaya di mana ada Wianto, di situ ada kesaksian. Oh haleluya. Puji Tuhan. Semoga Anda diberkati Tuhan ya, amin. Saya mau tantang Anda untuk Anda punya pikiran yang besar tetapi setia dalam perkara kecil. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Wah, diberkati terus, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Wow, semua orang iri sama Ruth. Ini kan perempuan-perempuan yang ngomong sama Naomi, aduh betapa beruntungnya. Tapi untung ada roh Tuhan di Bethlehem saat itu. Mereka irinya itu cuman iri senang untuk dia. Tidak sampai cemburu lalu mengkutuki. Mereka berkata, perempuan ini lebih berharga. Bahasa sehari-hari, sungguh hoki dia. Orang dunia bilang dia hoki. Firman berkata, dia dikaruniai. Beda. Orang Kristen, kalau kita sama orang Kristen jangan bilang good luck. We do not need luck. Kita tidak perlu keberuntungan. Sebab orang yang diberkati Tuhan tidak perlu keberuntungan. Allah menyertai dia. Allah, Tuhan akan bekerja sama dalam segala perkara. Mengubah yang buruk pun menjadi kebaikan. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Ini interesting ya, sekarang masuk ke silsilah. Anda bisa keluarkan catatan juga. Ini akan, siapa tahu di sini ada yang mau cari nama untuk anaknya atau cucunya. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Sampai sekarang so far belum ada yang bisa kita pilih. Kedengaran aneh-aneh nama ini. Ya, Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Kasih nama Salmon nanti dipanggil ikan. Adiknya tuna sekalian ya. Kalau perlu nanti kalau kita sudah kesel, anak ketiga tetap laki atau tetap cewek gitu, kasih nama Gurami. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Ayo, buku nama ya. Saya kasih artinya. Inilah keturunan Peres. Peres artinya menerobos keluar. Burst forth. Bahasa Inggrisnya. Hezron, anak Peres, artinya dibungkus atau dilindungi. Enclosed or protected. Hezron memperanakan Ram. Ram di sini artinya lifted high atau ditinggikan setinggi-tingginya. Ram memperanakan Aminadab. Ini dicatat gak sih? Enggak ya? Ya wis loh ya. Enggak, saya ulang loh ya beritanya. Cari sendiri nanti sampai lebih gampang diberitahu daripada cari sendiri ya kan. Aminadab memperanakan, Aminadab belum ya. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab itu artinya my kinsman is noble, penebusku mulia. Bagus ya namanya, cuman kedengarannya gak enak. Aminadab, Dab, gak enak ya. Atau min gitu ya. Gak cocok gitu ya. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason artinya menubuatkan atau memprediksikan. Bagus ini. Foretells atau prophesies. Prophesy. Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon artinya THA. Bukan. Salmon artinya peace. Peaceable. Masa damai. Bagus namanya. Boleh deh namanya Salmon gitu ya. Saya tunggu ya nanti penyerahan anak ada yang namanya Salmon. Bagus loh itu kalau penyerahan anak kasih kostum ikan-ikanan gitu juga. Kasih ide aja ya. Salmon memperanakan Boas. Boas artinya dalam dialah kekuatan. In him is strength. Boas memperanakan Obed. Obed ini artinya worship. Penyembahan atau sembahlah Tuhan. Obed memperanakan Isai. Isai artinya salvation, keselamatan.
Dan Isai memperanakan Daud. Kita baca tentang Daud terus, kita nggak ngerti kan arti Daud apa. Kita nggak pernah pikirkan. Daud itu artinya beloved of God. Kekasih Allah. Yang dicintai oleh Tuhan. Saya gabungkan silsilah ini dalam satu deretan. Lihat ya, saya lakukan ini bukan iseng nih. Saya rasa ini tuntunan untuk Anda. Saya temukan kalimat yang gini dalam bahasa Inggris dulu, oke? Dalam bahasa Inggris jadi begini. Dari Peres sampai Daud ya. Born to be protected and lifted high by the noble Redeemer, who prophesies peace and gives us strength to worship the Lord our salvation and be His beloved. Gila nggak? Luar biasanya. Udah, nggak perlu saya terjemahkan, biar kita semuanya menajamkan Inggrisnya. Enggak lah, saya terjemahkan boleh, tapi saya usahakan ya. Ini adalah blueprint-nya. Saya ambil dari kalimat ini, saya gabung kata-kata dari nama-nama. Ini blueprint-nya GMS, yang Alkitabiah untuk keluarga Anda. Termasuk si kecil-kecil yang nanti ditambahkan, baik itu anak atau cucu generasi 2 atau 3, dan seterusnya. Dilahirkan untuk dilindungi. Dan diangkat tinggi oleh penebus kita yang mulia. Yang menubuatkan damai sejahtera. Dan memberi kekuatan kepada kita untuk worship atau untuk menyembah Tuhan keselamatan kita. Dan menjadi biji matanya, menjadi kekasih Allah. Wow, luar biasa. Itu blueprint-nya. Yaitu setiap keluarga di Gereja Mawar Sharon akan jadi seperti ini anggota-anggota keluarganya. Dan saya pastikan apa yang saya khotbahkan hari ini akan langsung masuk. Dari 5 khotbah saya hari ini yang langsung masuk sentral di pusat hidup doa saya. Setelah saya pelajari Rut lagi ini kayak dimunculkan Tuhan, saya janji setahun ini. Setiap kali saya ingat jemaat, meskipun saya mungkin tidak bisa ingat namanya satu persatu, saya akan doakan agar Anda dilahirkan. Dan semua yang dilahirkan di rumah tangga Anda. Atau dilahirkan dalam gereja ini secara rohani lahir baru. Atau pemimpin yang kita lahirkan. You're born. Anda dilahirkan untuk dilindungi oleh Tuhan. Katakan amin. Dan untuk diangkat tinggi. Termasuk di dunia kerja Anda. Diangkat tinggi oleh Tuhan apapun profesimu. Saya akan doakan ke situ. Diangkat tinggi oleh tiada lainnya, bukan oleh manusia, tapi oleh penebusmu yang mulia. Yang menubuatkan damai, masa damai untuk hidupmu, katakan amin dulu. Dan memberimu kekuatan untuk menyembah Tuhan, keselamatanmu. Dan agar Anda menjadi kekasih hatinya atau menjadi biji matanya. Oh, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya janji untuk mendoakan ini bagi jemaat sebelum saya berbahasa lidah berjam-jam tiap hari untuk jemaat. Setelah saya berdoa untuk keluarga saya, karena seorang hamba Tuhan harus urus rumah tangganya dulu. Kalau enggak qualified untuk urus jemaat. Setelah itu saya janji, saya akan pakai ini, saya buka di Rut 4. Dan mengingat wajah Anda, sekarang coba saya foto dulu. Dan saya akan sembahyang dan berkata, mereka dilahirkan untuk dilindungi. Lindungi jemaatmu Tuhan. Lindungi dari perselingkuhan, dari jatuh, dosa dan skandal. Bukan hanya musuh-musuh spiritual, tapi musuh emosional. Lindungi mereka dari semua kepahitan, buat mereka kebal. Jangan mereka mundur dari Tuhan, lindungi bahkan secara fisik. Jangan ada yang tabrakan. Jangan ada yang jatuh sakit. Jangan ada yang dirampok atau kecelakaan. Lindungi. Dan angkat tinggi mereka, aku berdoa. Yang politikus supaya sungguh-sungguh mengikut Kristus. Yang pengusaha, angkat mereka Tuhan. Mereka gak bisa diterpuruk situ terus. Bantu ya Kristus. Angkat mereka yang mahasiswa Tuhan. Yang gak bisa teruskan padahal sekolah mereka tuh otaknya mampu. Tapi dompetnya gak bisa. Aku berdoa. Angkat mereka buka jalan Tuhan. Angkat. Diangkat tinggi oleh penebusku yang mulia. My kinsman is noble. Penebusku yang mulia, yang menubuatkan damai. Peace be unto you, shalom peace. Dan memberi mereka kekuatan. Kasih kekuatan baru, jemaat itu bisa bersyukur dalam segala keadaan. Kasih kekuatan untuk bisa menyembah Tuhan.
yang menjadi keselamatan mereka. Kalau mereka tidak punya lagi sesuatu yang bisa disyukuri, tidak ada mujizat atau berkat. Bahkan ketika para rasul melihat kemenangan setan diikat, Tuhan berkata, kamu jangan senang karena ini. Kamu itu harus menyembah Tuhan karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan, bukan karena mujizat dan berkatnya. Aku berdoa jemaat diberikan kedewasaan untuk bisa worship God in their sufferings dalam penderitaan mereka. In their trials zaman ujian mereka. Kalau mereka tidak punya sesuatu untuk mereka syukuri lagi, minimal ada satu. Nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan, kurang apa coba? Kita akan masuk ke sorga. Beri mereka kekuatan untuk worship begini ya Tuhan. Dan hidup mereka setiap hari sebagai kekasih-Mu. Indah ya. Tanpa disengaja, kami kasih nama anak-anak kami itu 3, Vanessa, Jeremy, dan Warren. Saya kalau pilih nama itu gak mau rumit-rumit. Gak apa-apa, setiap orang punya cara sendiri nama. Tapi artinya begini. Vanessa itu artinya transformasi atau diubahkan dengan mulia. Jeremy itu artinya diangkat tinggi. Lalu Warren itu artinya panglima atau jenderal perang. Diubahkan dan diangkat tinggi untuk jadi bala tentara Allah. Tanpa saya sadari, dulu saya belum ngerti ini. Oh iya, oke nih. Nama saya cerita sedikit ya, sharing dengan ini saya selesai ya. Keluarga kami ini termasuk seperti keluarga semua pada umumnya, keluarga penyembah berhala. Tapi satu-satu diselamatkan, termasuk orang tua saya. Saya ini suku Tionghoa, saya bangsa Indonesia tapinya. Mau kemana-mana, ke China, ke Taiwan, semua saya orang Indonesia. Ras saya, ras Tionghoa. Nama saya itu, bahasa Chinese-nya itu, saya Li. Li atau Lai orang bilang kalau tulisannya. Li, Guo. Guo itu negara. Karakter kedua itu artinya country atau negarawan. Jun. Nah lucu. Koko saya dan adik saya itu masing-masing dikasih nama terakhirnya. Di generasi kami ini nama terakhirnya yang berbeda. Li Guo apa? Li Guo apa? Li Guo apa? Li Guo apa? Ya. Nanti anak kami sudah beda. Belakangnya yang sama. Tengahnya yang diganti. Jadi berubah-ubah gini terus. Kalau di dalam bahasa Chinese. Papa saya kasih nama, koko saya itu Li Guo Xiong. Xiong itu artinya heroik atau pahlawan. Adik saya Li Guo Weita. Weita itu artinya besar hatinya. Saya yang paling profetik. Li Guo Jun. Jun itu Injun ganteng katanya. Bukan karena ganteng. Waktu saya kecil itu lahir, itu papa mama saya shock lihat saya. Karena saya itu jelek sendiri. Mereka semua berkata saya disamakan dengan satu bintang film yang Taiwan itu yang namanya Cing Kang. Kalau nggak salah itu jeleknya bukan main, setengah mati. Makanya dikasih nama ini, mereka berdoa Tuhan, ubahkan tengah jalan. Papa saya bertobat terima Tuhan. Nama kami turun-temurun yang dari keturunan semuanya itu diganti. Dari yang tengah, belakangnya itu, yang belakangnya sekarang kembali ke tengah. Setiap generasi satu karakter, dibikinkan 14 keturunan. Saya lupa karena saya Chinese-nya tidak bagus. Intinya, ketika kami satu keluarga bertobat, ayah mempersembahkan keluarga pada Tuhan. Intinya semuanya ini begini, kira-kira kalau disusun namanya, belakang, tengah, belakang, sampai ujung, kira-kira 10 atau 14 keturunan gitu, bunyinya begini, turun-temurun di keluarga ini, para misionaris. Saya terharu, nama tidak ada keramatnya, percuma orang kalau dikasih nama budiman, tapi kalau dia tidak berbudi luhur. Percuma orang dikasih kata nama dermawan, tapi tidak sama sekali menderma apa-apa. Percuma orang dikasih nama tulus, tapi licik orangnya. Ya kan? Percuma, semua nama itu meskipun ada maknanya, yang penting yang menghidupinya. Paham maksud saya? Tapi intinya adalah nama mengingatkan kita akan blueprint Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar tentang silsilah. Ternyata Tuhan sudah punya pikiran yang begitu dalam untuk bangsa Israel lewat keturunan Peres, lewat keturunan Rut ini. Bapak Ibu Saudara, nama tidak usah diganti. Pastor Philip berkata nama harus ganti. Salah, Papa kasih kamu nama. Namamu itu ternyata kalau diartikan itu dewa. Udahlah, ganti nama, kasihan dia. Semua orang harus biasakan lagi. Gak usah percaya superstisi. Intinya, yang penting bukan namanya. Yang penting doanya.
Percayalah beriman bahwa blueprint keluarga Anda adalah sebagai berikut, ada 4. Tulis ini, munculkan semua aja. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3, 4 poinnya munculkan. Ini blueprint GMS untuk keluarga Anda. Yaitu untuk melahirkan tokoh-tokoh Alkitab di rumah Anda. Katakan amin. 2, berbuah lebat di masa paceklik. Katakan amin. 3, memberi makan kaum miskin. Ayo, di mana ada Wianto tadi? Ada orang makan, di mana ada Susanto. 4, dipilih secara langsung oleh Tuhan, seperti Peres. Inilah yang penting, bukan arti nama. Jangan ganti nama anak Anda, oke? Tetapi yang penting, ganti iman Anda untuk keluarga Anda. Jangan tanpa ekspektasi, jangan pesimis, jangan negatif, dan jangan mengutuki keturunanmu. Berkati mereka, persembahkan mereka untuk Tuhan. May your family be mightily blessed. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Anda belajar sesuatu? Amin. Puji Tuhan ya. Kita yang siap untuk diberkati saat pulang. Terimalah berkat dari Allah Bapa Anda dan keluarga Anda. Pulanglah membawa kasih karunia dari janji-janji Kristus. Termasuk bagi keluarga Anda, anggotanya yang belum diselamatkan Tuhan. Tahun ini bisa menjadi tahun Yobelmu. Percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka. Terimalah pengurapan dari Allah Roh Kudus yang menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bawalah damai sejahtera sampai ke rumah. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus diberkati. Silakan duduk.